Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Baiklah, pada materi kali ini kita akan menjelaskan masalah evolusi populasi. Kita ketahui bahwa evolusi adalah proses perubahan secara berangsur-angsur atau bertingkat, di mana suatu berubah menjadi bentuk lain yang biasanya menjadi lebih kompleks, lebih rumit, ataupun berubah menjadi bentuk yang lebih baik. Itu adalah definisi evolusi yang sebelumnya sudah kita jelaskan pada awal-awal perkuliahan. Kemudian populasi. Populasi adalah sekumpulan individu dengan spesies yang sama, yang hidup pada tempat yang sama, dan menghasilkan keturunan yang fertil. Dimana kita ketahui Darwin menerbitkan karyanya, dan sebenarnya ia sendiri lebih memilih menyebutnya sebagai keturunan dengan modifikasi atau perubahan. Darwin berpendapat bahwa keturunan cenderung mewariskan sifat yang dimiliki oleh leluhurnya. Sifat ini dituruni melalui genetik di dalam suatu populasi tertentu, di mana sifat tersebut juga cenderung terbuka dengan variasi-variasi yang kita kenal dengan variasi genetik. Namun dalam populasi tersebut juga terdapat sifat-sifat lain seperti mutasi gen, yang ketika tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka akan tersisa atau terseleksi, digantikan sifat yang lebih unggul. Proses alami ini disebut sebagai natural selection, atau kita kenal dengan seleksi alam, dengan model evolusi seperti ini. Darwin dengan kata lain berkelanjutan pada kehidupan bagi organisme, mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, di mana proses alam ini berlangsung sepanjang sejarah perkembangan organisme atau makhluk hidup itu. Evolusi populasi kita kenal dengan mutasi dan reproduksi seksual menghasilkan variasi genetik yang memungkinkan evolusi terjadi. Yang pertama, seleksi alam merupakan mekanisme menyebabkan evolusi itu terjadi. Kita ketahui bahwa menurut Darwin salah satunya adalah seleksi alam merupakan salah satu mekanisme sehingga terjadinya proses evolusi. Ia menekankan pentingnya perbedaan yang diwariskan antara individu karena seleksi alam tidak akan terjadi apabila tidak ada perbedaan karakteristik antara individu. Jadi seleksi alam kita ketahui bahwa jerapah ada perbedaan individu, jerapah berleher panjang dengan jerapah berleher pendek, di mana jerapah berleher panjang dapat terus melangsungkan kehidupannya, sedangkan yang berleher pendek tidak dapat melangsungkan kehidupannya karena adanya kompetisi dalam sumber makanan. Namun Darwin belum dapat menjelaskan bagaimana suatu organisme mewariskan karakteristik keturunannya. Sampai akhirnya Mendel menemukan cara perwaris sifat yang mana menyatakan bahwa suatu organisme mempunyai unit yang mewariskan sifat, yaitu gen keturunannya, sehingga menghasilkan variasi genetik. Jadi variasi genetik yang dihasilkan itu berhubungan sekali dengan gen. Gen ini yang diturunkan dari leluhur atau kita kenal dari orang tuanya. Baiklah, salah satunya variasi genetik, di mana variasi genetik dalam populasi merupakan gambaran dari adanya perbedaan respon individu-individu terhadap lingkungan yang merupakan bahan dasar dari perubahan adaptif. Ya. Secara umum variasi genetik dapat dibedakan menjadi 5 penyebabnya, yaitu adanya mutasi gen, rekombinasi gen, genetik drift, gen flow, seleksi alam. Variasi genetika, di mana setiap organisme mempunyai genotip yang unik, terefleksikan ke dalam fenotip setiap individu seperti bentuk wajah, tinggi, dan suara. Variasi individu terjadi untuk semua spesies, dapat terjadi untuk semua spesies tanpa pengecualian. Fenotip yang dapat diamati secara langsung, namun ada juga fenotip yang hanya dapat diamati dalam keadaan molekuler, contohnya yaitu golongan darah manusia. Fenotip adalah produk dari genotip yang diwariskan dan dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Macam-macam variasi genetik. Yang pertama, variasi dalam populasi. Karakter yang bervariasi dalam suatu populasi termasuk data distrik.
atau kuantitatif. Beberapa karakter ditentukan oleh satu lokus gen dengan alel yang berbeda yang menghasilkan fenotip yang berbeda. Di mana variasi kuantitatif yang diwariskan biasanya dihasilkan dari pengaruh dua gen atau lebih pada suatu fenotip. Jadi variasi dalam suatu populasi. Kemudian variasi di antara populasi. Spesies juga mengalami variasi genetik, yaitu perbedaan komposisi genetik untuk populasi yang terpisah. Misalnya spesies tikus ruma yang terpisah oleh pegunungan. Mereka mempunyai kariotip yang berbeda. Ada beberapa populasi atau kromosom aslinya ada yang bergabung. Pola dari kromosom yang bergabung berbeda antara satu populasi dengan populasi lainnya karena tingkat perubahan kromosom ini menghasilkan jumlah kromosom yang utuh. Maka fenotip yang dihasilkan tetap netral. Oleh karena itu biasanya perubahan gen ini terjadi lebih karena ketidaksenjangan daripada seleksi alam. Kemudian mutasi gen. Mutasi gen adalah mutasi yang terjadi dari proses pergantian pasangan basa atau penyisipan basa pada molekul DNA. Dikenal dengan istilah mutasi. Terjadinya perpindahan. Karena apabila terjadi pergantian ataupun pengurangan basa jika asam amino yang dikode oleh kode triplet mRNA tadi tidak menyebabkan pergantian jenis asam amino, maka tidak terjadi perubahan fenotip yang signifikan dan hanya berubah struktur genotipnya saja. Itu yang dijelaskan oleh Susanto. Adapun dijelaskan macam-macam mutasi. Mutasi ini ada mutasi berdasarkan tempat terjadinya, di mana mutasi kecil adalah perubahan yang terjadi pada susunan molekul DNA gen. Lokus gen sendiri tetap, mutasi jenis ini menimbulkan perubahan alel. Mutasi besar adalah perubahan yang terjadi pada struktur pada kromosom. Aberasi adalah istilah khusus untuk mutasi kromosom. Ya, ini hanya perubahan alel, ini ada mutasi kromosomnya. Itu yang kalau perubahan mutasi kromosom ini tergolong mutasi yang sangat besar karena terjadi perubahan sifat keturunan secara utuh. Mutasi berdasarkan macam sel yang mengalami mutasi. Mutasi somatis adalah mutasi yang terjadi pada sel soma atau tubuh. Bila perubahan sel somatis semakin besar, di mana sel-sel dapat mati dan kalau dapat bertahan hidup memiliki kelainan atau tidak berfungsi secara normal. Kemudian ada mutasi nutfah, bisa juga disebut sebagai mutasi germinal. Mutasi ini adalah mutasi yang terjadi pada sel germinal atau terdapat di dalam gonad. Hal ini terjadi pada makhluk hidup bersel banyak. Bila perubahan berlangsung pada gamet, maka akibat yang diakibatkan begitu berat dan gamet pun segera akan mati. Mutasi berdasarkan faktor penyebab, ada mutasi alam, ada mutasi buatan. Mutasi alam ini intinya spontan, di mana mutasi terjadi secara alami tanpa dibantu dan disengaja oleh manusia. Mutasi buatan merupakan mutasi yang sengaja dibuat oleh manusia. Biasanya diarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, misalnya bidang BUD berdasarkan jumlah faktor keturunan. Berdasarkan jumlah faktor keturunan, ada lagi namanya mutasi berdasarkan jumlah faktor keturunan. Mutasi bertahap, mutasi lompatan. Mutasi bertahap adalah mutasi mikro, yaitu mutasi yang terjadi atas satu atau kelompok kecil faktor keturunan. Kemudian mutasi lompatan adalah mutasi makro, besar, merupakan mutasi yang terjadi atas jumlah besar atau mungkin seluruh faktor tertentu, adanya perakitan bibit dan lainnya. Berdasarkan manfaat bagi individu atau populasi yang mengalaminya, mutasi yang merugikan dan mutasi yang menguntungkan. Mutasi yang merugikan adalah mutasi yang berakibat timbulnya ciri dan kemampuan yang kurang atau tidak adaptif pada individu atau populasi. Sedangkan mutasi yang menguntungkan adalah mutasi yang berakibat timbulnya ciri dan kemampuan yang semakin adaptif pada individu atau populasi. Selanjutnya reproduksi. Reproduksi adalah suatu proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Reproduksi merupakan cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan atau pendahulu setiap individu organisme untuk menghasilkan suatu generasi.
untuk menghasilkan generasi atau untuk menghasilkan sebuah keturunan. Ada dua jenis reproduksi, ada namanya jenis reproduksi seksual dan aseksual, di mana yang seksual membutuhkan keterlibatan dua individu yang biasanya. Kemudian aseksual, suatu individu dapat melakukan reproduksi tanpa keterlibatan individu lain atau spesies yang sama. Reproduksi seksual, organisme yang bereproduksi secara seksual kebanyakan variasi genetik berasal dari kombinasi alel yang diterima oleh setiap individu. Kemudian 3 mekanisme yang memungkinkan terjadinya variasi pada saat reproduksi seksual adalah pertama pindah silang, asortasi bebas oleh kromosom, kemudian pembuahan. Di mana pada saat meiosis, kromosom homolog dari dua individu mengalami pertukaran gen pada pindah silang. Kromosom homolog tersebut membawa alel terdistribusi menjadi gamet. Lalu terbentuklah gamet yang mengandung variasi genetik dan selanjutnya mengalami sebuah pembuahan atau fertilisasi. Kemudian lungkang gen. Dalam genetika populasi, suatu lungkang gen atau genefol adalah populasi yang menampung berbagai alel yang mungkin tersedia dalam suatu spesies, atau dapat diartikan sebagai kombinasi dalam semua gen yang terdapat dalam populasi tertentu, di mana merupakan keragaman genetik lengkap ditemukan dalam populasi atau spesies. Lungkang gen merupakan kombinasi dari semua gen yang terdapat dalam populasi tertentu, merupakan keragaman genetik lengkap ditemukan dalam populasi atau spesies. Bagaimana karakteristik lungkang gen? Konsep lungkang gen hanya digunakan untuk organisme dengan produksi seksual karena produksi vegetatif menghasilkan klon. Mencakup semua varian atau alel dari setiap gen, mencakup semua gen yang terdapat dalam populasi. Dalam kebanyakan kasus populasi terdapat individu dari spesies yang sama. Lungkang gen bahkan termasuk gen mereka yang efek tidak terlihat pada suatu individu. Mengapa lungkang gen ini penting? Karena lungkang gen ini merupakan jumlah gen yang ditemukan dalam populasi. Populasi tersebut dengan lungkang gen yang lebih besar cenderung memiliki lebih banyak gen, dan karenanya akan memiliki keragaman genetik lebih. Setiap gen memiliki tujuan tertentu seperti memberi tanaman atau hewan karakteristik tertentu, ketahanan terhadap penyakit, toleransi terhadap iklim yang keras, dan sebagainya. Oleh karena itu, populasi dengan keragaman genetik yang lebih besar akan lebih siap untuk menghadapi wabah penyakit atau perubahan lingkungan yang ekstrim, karena mereka akan memungkinkan besar memiliki gen-gen yang melindungi mereka dalam perubahan yang merugikan. Contoh lungkang gen, kira-kira 60.000 sampai 70.000 tahun yang lalu nenek moyang kita bermigrasi keluar dari Afrika ke Eropa dan di Timur Tengah. Karena iklim di sana adalah dingin, maka modifikasi genetik diproduksi sulit menjadi lebih terang untuk membantu mereka menyerap sinar ultraviolet yang lebih. Pada akhirnya perubahan ini terjadi bagian daripada gen manusia sehingga membantu mereka akan berkembang. Kemudian ada namanya frekuensi alel. Frekuensi alel adalah frekuensi kehadiran suatu gen pada suatu populasi dalam hubungannya dengan frekuensi semua alel. Proporsi ataupun perbandingan keseluruhan kopi gen yang terjadi dari suatu varian tertentu. Dengan kata lain, ia merupakan jumlah kopi suatu alel tertentu dibagi dengan jumlah kopi keseluruhan alel pada suatu lokus atau pada suatu populasi. Contoh frekuensi alel, jika frekuensi suatu alel adalah 20% pada suatu populasi, maka di antara anggota-anggota populasi tersebut, 1 daripada 5 kromosomnya akan membawa alel tersebut. Jadi kalau 100%, 20% membawa alel tersebut. 4 dari 5-nya akan membawa varian gen yang lainnya. Jadi memiliki 20% alelnya. Kemudian ada namanya prinsip Hardy dan Weber ya. Hukum ini menyatakan bahwa dalam suatu kondisi tertentu yang stabil, frekuensi gen dan frekuensi genotip akan tetap konstan dari suatu generasi ke generasi dalam suatu populasi yang
berkembang biak secara seksual. Bila syarat dia bisa terjadi apabila memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, genotip yang ada memiliki viabilitas atau kemampuan hidup dan fertilitas atau kesuburan yang sama. Yang pertama. Yang kedua, perkawinan terjadi cenderung secara acak. Tidak ada mutasi gen, tidak terjadi migrasi, dan tidak terjadi seleksi. Prinsipnya di mana populasi yang berbeda dapat terisolasi secara geografik sehingga memungkinkan dapat terjadi aliran gen. Di mana aliran gen terjadi pada alel apabila terdapat satu alel pada populasi tersebut, maka individu tersebut semuanya akan homozigot. Apabila terjadi dari dua alel atau lebih, maka individunya dapat bersifat heterozigot atau homozigot, sehingga memungkinkan munculnya komposisi gen baru pada individu tersebut. Kemudian frekuensi alel dan genotip pada populasi akan konstan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Namun persamaan ini tidak dapat digunakan pada berbagai kondisi. Pertama, apabila tidak terjadi mutasi. Yang kedua, terjadinya perkawinan bebas, tidak terjadi seleksi alam, jumlah populasi yang besar, dan tidak ada aliran gen. Kemana digunakan untuk mengetes apakah evolusi terjadi pada suatu populasi. Yang perlu diingat adalah hasil dari bersama Hardy dan Whitworth adalah aproksimasi, yaitu jumlah sebenarnya mungkin bisa terjadi berbeda. Oke, demikianlah materi kita pada hari ini mengenai evolusi populasi. Jika ada yang kurang paham atau perlu penjelasan lebih lanjut, bisa dapat ditanyakan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.